Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan mempresentasikan tugas imunologi terkait review jurnal tentang COVID-19 yang berfokus pada manifestasi klinis dengan judul Suppressed T-cell Mediated Immunity in Patients with COVID-19, a Clinical Retrospective Study in Wuhan, China. Adapun penyusun video review ini adalah Bella Olia Astarina, Fatika Agustina, dan juga Putri Nuriana. Berikut ini merupakan info jurnal acuan yang kami gunakan, di mana jurnal ini disusun oleh Bosu dan kawan-kawan, diterbitkan pada April 2020, serta penelitian ini dilakukan di Wuhan, China. Adapun pokok bahasan review jurnal ini terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, dan yang terakhir adalah pembahasan. Penyakit virus corona atau COVID-19 menunjukkan dampak yang mengancam untuk kesehatan serta ekonomi secara internasional. COVID-19 disebabkan oleh suatu virus yang bernama SARS-CoV-2 yang diduga berasal dari kelelawar dan ditularkan melalui hewan dan selanjutnya ke manusia serta inang hewan perantara. Virus ini pertama kali dilaporkan terjadi di Wuhan, China pada Desember tahun 2019. Namun hingga saat ini belum ada pengobatan target untuk virus ini yang dapat digunakan untuk menyembuhkan pasien yang terkena virus ini. Pada studi klinis sebelumnya menunjukkan epidemiologi dan klinis pasien, serta ada yang melaporkan terjadinya kerusakan sistem imun akibat virus ini. Namun belum ada yang berfokus pada limfosit T dalam COVID-19. Secara umum, sistem kekebalan merupakan yang paling awal terkena infeksi virus. Kekebalan sel T dan juga sel B mampu memprediksi tingkat keparahan penyakit virus corona dan hasil klinisnya. Limfosit T berperan penting dalam imunitas yang dimediasi sel dan humoral. Limfosit T termasuk CD3+, CD4+, CD8+, sel pembunuh alami atau natural killer, serta sel B yang hanya mampu mengenali antigen yang terikat reseptor berbasis protein. Dalam praktik klinisnya, ditemukan bahwa terjadinya perubahan secara signifikan pada subset limfosit T dan juga beberapa sitokin inflamasi. Pada studi ini, dibahas penekanan pada limfosit T dan juga sitokin inflamasi yang meningkat, serta hubungan subset limfosit T dan juga kematian pasien. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait metode penelitian. Desain studi yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi observasi retrospektif satu pusat terhadap pasien dewasa dengan COVID yang dikonfirmasi di Rumah Sakit Provinsi Hubei untuk pengobatan tradisional Wuhan, Tiongkok sebelum 1 Maret 2020. Kemudian pengumpulan data, yaitu meninjau dari catatan klinis, temuan laboratorium terutama limfosit T dan sitokin inflamasi. Kemudian dari pasien yang meninggal atau keluar dari rumah sakit, asosiasi subset limfosit T saat masuk dievaluasi dengan regresi logistik univariat dengan rasio OR dan interval kepercayaan 95%. Nilai peringatan untuk memprediksi kematian di rumah sakit ini dinilai oleh penerima kurva operator karakteristik atau ROC. Adapun prosedur laboratorium yang dilakukan yaitu ada dua macam. Yang pertama dengan sampel usap, yang kedua dengan pemeriksaan darah, di mana sampel usap tenggorokan dikumpulkan dan diuji untuk SARS-CoV dari Departemen Laboratorium Rumah Sakit yang mengikuti pedoman WHO unit QRT-PCR. Kemudian, untuk pemeriksaan darah rutin berupa hitung darah lengkap, profil koagulasi, pemeriksaan biokimia serum yang meliputi fungsi ginjal dan hati, kreatin kinase, dan elektrolit. Kemudian subset limfosit T CD3+, T-sel CD4+, yang meliputi CD3+ dan CD4+, CD8+, T-sel yang meliputi CD3+, CD8+, dan sel B yang meliputi CD3, CD19+, dan sel NK CD3-, CD16+, CD56+, kemudian enzim myokard interleukin 6
interleukin 1, interleukin 10, serum amiloid atau SAA, dan CRP atau C-reaktif protein. Kemudian, untuk mengukur himpunan bagian limfosit T ini diukur dengan aliran sitometri. Kemudian, analitik statistik yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kontinu yang disajikan sebagai median dengan interkuartil atau IKR, dan data kategori disajikan sebagai frekuensi dengan persentase. Tingkat keparahan penyakit ini dikategorikan dengan sakit ringan, berat, dan kritis. Kemudian, data klinis diklasifikasikan dan dianalisis menurut kematian di rumah sakit dan tingkat keparahan penyakit. Kemudian, pada penelitian ini menggunakan uji Mann-Whitney, Yu, dan Yuji Fisher, yaitu untuk membandingkan perbedaan antar kelompok, untuk mengukur kemungkinan hubungan subset limfosit T dengan kematian di rumah sakit yang meliputi laporan OR dan interval kepercayaan 95% yang dihasilkan oleh regresi logistik univariat. Kriteria evaluasi tingkat keparahan penyakit yaitu meliputi penyakit ringan yang disertai tanpa gejala, tanda infeksi yang parah dan kritis, sakit parah yang meliputi kesulitan bernafas, laju pernafasan lebih dari 30 bpm, yang meliputi dari SpO2 kurang dari 93% saat istirahat, dan PaO2 atau VO2 kurang dari 300 mm Hg. Kemudian untuk penyakit kritis ini meliputi gagal nafas dan membutuhkan asistensi ventilasi, mekanis yang meliputi shock dan kegagalan multi organ yang perlu perawatan intensif. Baik, selanjutnya saya Fatika Agustina akan melanjutkan pemaparan mengenai hasil, di mana di sini total dari pasien yang diteliti itu sebanyak 187 pasien, terdiri dari 103 laki-laki dan 84 perempuan dengan rata-rata usia 62 tahun. Pada tanggal 5 Maret 2020 itu dinyatakan bahwa terdapat 117 pasien keluar dari RS dinyatakan sembuh, 28 pasien meninggal, 45 pasien dalam perawatan. Di mana pasien yang meninggal ini rata-rata memiliki kriteria sakit hipertensi dan usianya yang lebih tua. Di sini juga pasien digolongkan menjadi 3 golongan berdasarkan keparahan penyakitnya, di mana terdapat 80 pasien dengan sakit ringan, 45 pasien dengan sakit parah, dan 62 pasien dengan sakit kritis. Gejala yang dialami pasien itu meliputi lemah, demam, nafsu makan yang buruk, batuk, sesak nafas, diare, dan nyeri otot. Dan juga komorbiditas pasien itu meliputi hipertensi, penyakit CCD atau kardiocerebrovaskular yang meliputi penyakit jantung koroner, infark miokard atau cerebral, dan juga stroke. Di sini juga penyakit metabolik itu meliputi diabetes tipe 2, asam urat, dan hiperlipemia. Dan juga terdapat penyakit paru. Pasien yang baru masuk ke dalam rumah sakit itu juga menjalani CT scan dada, di mana didapatkan bahwa pada pasien dengan sakit ringan itu terdiri dari 9 pasien yang menunjukkan 1 lesi lateral, 71 pasien menunjukkan lesi bilateral, dan 70 pasien menunjukkan lesi multisegmen. Dan untuk pasien penyakit parah dan pasien sakit kritis, itu seluruh pasien itu menunjukkan lesi multisegmen. Selanjutnya, parameter pengobatan dan laboratorium. Di sini, semua pasien dirawat secara terpisah, di mana semua pasien juga menerima pengobatan antivirus. Terdapat beberapa pasien yang menerima pengobatan lain, seperti 154 pasien diberi pengobatan antibiotik, terdapat 2 pasien dengan sakit kritis menerima pengobatan anti jamur, 94 pasien menerima pengobatan imunoglobin, dan 113 pasien menerima pengobatan hormon, di mana rata-rata pengobatan hormon itu sekitar 4 hari. Semua pasien di sini juga menerima dukungan oksigen, kateter hidung, terapi masker oksigen, dan terapi oksigen kanula nasal aliran tinggi. Jadi di sini ditemukan bahwa pasien dengan pengidap
COVID-19 itu menunjukkan penurunan limfosit yang signifikan di bawah batas, di mana ini dapat diketahui dari hasil pemeriksaan rutin darah. Sebaliknya, untuk kadar sitokin inflamasi itu memiliki kadar yang lebih tinggi dari nilai normal. Jadi sitokin yang di sini yang dihitung itu seperti SAA, CRP, interleukin 6, dan interleukin 10. Parameter lain juga dihitung atau diukur itu berupa AST, ALT, BUN, kreatin kinase, dan juga asam urea, namun memiliki kisaran nilai yang normal. Berikutnya di sini dapat dilihat terdapat dua gambar. Untuk pertama yang akan dijelaskan yaitu gambar 2. Dapat lihat pada gambar 2 ini merupakan grafik jumlah limfosit pada pasien COVID-19. Di mana di sini dapat dilihat untuk kadar limfosit CD3 plus T cell, CD4 plus T cell, CD8 plus T cell, B cell, dan NK cell itu berbeda-beda pada pasien tergantung dari keparahan penyakit yang dideritanya. Jadi untuk pada pasien dengan penyakit ringan itu memiliki rata-rata limfosit yang lebih tinggi dibandingkan pada pasien dengan sakit parah dan juga sakit kritis. Diketahui bahwa pada pasien dengan sakit kritis itu memiliki kadar limfosit yang jauh lebih rendah dibandingkan pada pasien dengan sakit ringan. Dan untuk gambar 3 di sini ditunjukkan bahwa terdapat kenaikan yang signifikan terhadap kadar sitokin pada penderita COVID dibandingkan dengan normalnya. Di sini juga dibandingkan dari tingkat keparahan penyakit pasien, jadi pada pasien dengan sakit kritis itu memiliki kadar sitokin yang jauh lebih tinggi dibandingkan dari pasien dengan sakit ringan dan sakit parah. Selanjutnya, hubungan subset limfosit dengan kematian di rumah sakit. Di sini, diketahui bahwa semakin rendah jumlah limfosit T dalam tubuh, maka resiko kematian pasien itu meningkat. Sebaliknya pula, semakin tinggi jumlah limfosit T dalam tubuh, itu memiliki risiko kematian yang lebih rendah. Lebih lanjut, ditemukan bahwa jumlah subset limfosit, misalnya CD3 plus T cell kurang dari 200 per mikroliter, CD4 plus T cell kurang dari 100 per mikroliter, CD8 plus T cell kurang dari 100 per mikroliter, dan B cell kurang dari 50 per mikroliter, itu menunjukkan resiko kematian di rumah sakit yang secara signifikan akan lebih tinggi. Di sini juga diketahui nilai peringatan subset limfosit untuk memprediksi kematian COVID-19 di rumah sakit. Dapat dilihat untuk sel CD3 plus T cell itu jumlahnya 559 per mikroliter, CD4 plus T cell 235 per mikroliter, CD8 plus T cell 104 per mikroliter, dan B cell 85 per mikroliter. Dan apabila jumlah limfositnya jauh lebih rendah dari nilai peringatan ini akan meningkatkan resiko kematian pasien COVID-19 di rumah sakit. Pada pasien menunjukkan adanya penurunan yang signifikan pada jumlah limfosit dengan konsentrasi SAA dan juga CRP yang meningkat dibandingkan nilai normalnya. Pada pasien yang mengalami sakit kritis, rata-rata limfosit CD3+, CD4+, dan juga CD8+, menjadi hampir berkurang sejumlah sepertiga dari pasien sakit ringan, dan hampir sama dengan setengah jumlah pasien yang mengalami sakit parah. Sistem imunitas yang dimediasi oleh sel T merupakan elemen sentral dari sistem kekebalan adaptif dan juga mencakup respons primer oleh sel T naif. Setiap limfosit T akan mengekspresikan reseptor sel T yang unik di permukaannya. Limfosit T dewasa atau sel T naif akan menyebar melalui sistem sirkulasi darah dan sistem limfatik dan akan berada pada organ limfoid sekunder. Infeksi dari SARS-CoV sebelumnya menstimulasi sitokin interleukin 1, interleukin 10, dan lain-lain. Kemudian subset limfosit T, CD4 sel T, dan CD8 sel T juga menurun setelah timbulnya penyakit. Imunitas yang dimediasi sel T merupakan proses adaptif untuk mengembangkan limfosit T spesifik antigen
untuk menghilangkan invasi dari SARS-CoV-2. Sejak CD4+CLT merupakan pusat asal dan regulasi autoimunitas, penekanan telah ditempatkan pada karakterisasi subset T helper dan kemungkinan akan berperan sebagai proses dari inflamasi. Interleukin 6 merupakan salah satu mediator utama yang mengatur terjadinya peradangan. Setelah aktivasi oleh agen infeksi seperti SARS-CoV-2, interleukin diproduksi oleh makrofag, sel endotel, dan sel T. Kemudian akan mengaktifkan banyak sel jaringan, termasuk sel endotel dan sel parenkim, untuk menghasilkan molekul efektor peradangan. Interleukin 10 terutama akan diproduksi oleh monosit, sel T, dan juga sitokin antiinflamasi yang paling kuat. Kemudian akan mengurangi proses dari peradangan, selanjutnya akan membatasi kerusakan jaringan akibat dari peradangan tersebut. Di lain hal, invasi SARS-CoV-2 akan mengaktifkan imunitas yang dimediasi oleh sel T, kemudian akan menghasilkan peningkatan produksi sitokin inflamasi atau peradangan. Namun, sitokin inhibisi seperti interleukin 10 dapat menekan terjadinya aktivasi sel T. Kemudian di lain hal, SAA dan juga CRP, keduanya merupakan protein fase akut yang digunakan sebagai respon terhadap sitokin inflamasi yang terkait dengan monosit atau makrofag yang akan diaktifkan setelah terjadi infeksi. Jumlah SAA dan juga CRP yang tinggi menunjukkan terjadinya peradangan yang parah dan dapat mengakibatkan cytokine storm, di mana peradangan akan menyebar ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa terjadi penurunan substansial pada jumlah total limfosit yang mengindikasikan bahwa virus corona banyak mengkonsumsi sel imun dan juga menghambat fungsi imun seluler tubuh. SARS sendiri mampu menyebabkan penurunan limfosit T, cedera paru parah, serta penyusutan limpa, di mana mampu menjadi sindrom gangguan pernapasan akut atau ARDS. Penelitian yang dilakukan ini merupakan studi klinis pertama yang menunjukkan subset sel T yang ditekan secara signifikan dan kemungkinan terdapat hubungan dengan kematian pasien COVID-19. Selain itu, telah dilakukan analisis sitokin inflamasi yang diproduksi oleh sel T dan ditemukan adanya penurunan yang signifikan dari subset limfosit T dengan kematian serta tingkat keparahan penyakit. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh jumlah yang lebih rendah dari subset limfosit T, yaitu limfosit sebesar kurang dari 500, CD3+CLT kurang dari 200, CD4+CLT kurang dari 100, CD8+CLT kurang dari 100, serta sel B kurang dari 50, menunjukkan adanya risiko kematian yang lebih tinggi terjadi di rumah sakit. Terjadinya penurunan kadar subset limfosit T yang dilaporkan dalam penelitian tidak umum terjadi untuk virus lainnya, yang mungkin menjadi penanda untuk dilakukan diagnosis dini pada pasien. Temuan peneliti ini dapat menjelaskan peringatan dini risiko tinggi kematian dan juga dapat membantu intervensi dalam pengobatan dini pada COVID-19. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga video review jurnal imunologi tentang COVID-19 ini dapat membantu dalam memahami terkait studi klinis COVID-19. Kami mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.